Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini saya melihat sangat berwarna sekali. Puji Tuhan. Semua menggunakan pakaian daerah ya. Termasuk yang tidak tahu menggunakan pakaian apa itu mungkin daerahnya. Saudara, kita bersyukur hari ini karena ada orang-orang seperti Bapak Sindoi bersama Ibu dan kelompok Piklif yang memungkinkan kita sehingga kita bisa membaca firman Tuhan dengan bahasa ibu kita. Puji Tuhan. Dan kita bersyukur karena ada orang-orang yang mendedikasikan dirinya. Ini proyek bukan proyek biasa, tapi proyek yang butuh waktu yang sangat panjang. Belasan tahun bahkan untuk menerjemahkan satu pasal, satu kitab, bahkan juga beberapa bagian Alkitab. Nah, hari ini kita sungguh bersyukur ya bisa mendengar kesaksiannya. Dan terima kasih Bapak dan Ibu Sin, dan kami sangat rindu mendoakan terus-menerus. Gereja ini adalah gereja yang didirikan oleh misionaris. Jadi jemaatnya adalah jemaat misioner dan mendukung misi dengan begitu kuat. Dan Alkitab bagi orang Indonesia sangat familiar. Menurut kesaksian dari seorang pendeta dari pertemuan di PGI di China, ditemukan bahwa orang Indonesia rata-rata memilih Alkitab 4 biji. Pertama, waktu baptis atau sidi. Kedua, waktu menikah. Ketiga, beli sendiri. Keempat, Alkitab ketinggalan di gereja. Jadi sangat banyak Alkitab bagi orang Indonesia. Jadi perlu kita bersyukur karena ada mereka lah, maka kita bisa memiliki Alkitab dengan bahasa kita. Oleh karena itu mari kita ambil kesempatan hari ini berdoa bersama-sama dengan bersuara, mendoakan Bapak dan Ibu Sin, mendoakan mereka yang akan masuk ke ladang kembali tahun yang akan datang, dan kita mendoakan keselamatan mereka supaya ada progres penterjemahan dan orang suku di daerah di mana mereka berada bisa mendapatkan Alkitab terjemahan bahasa mereka dan ada banyak orang diselamatkan. Mari kita berdoa dengan bersuara, angkat suaramu kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami bisa mendengar hamba-Mu yang melayani di ladang. Tuhan pakai dan Tuhan panggil untuk bisa membantu penterjemahan Injil ke dalam bahasa daerah di Indonesia. Ada banyak ya Tuhan, suku-suku di Indonesia yang belum memiliki terjemahan Alkitab sendiri, sehingga mereka tidak pernah mendengarkan berita Injil. Adapun pemberita mereka tidak mengerti bahasanya. Kami bersyukur ada orang-orang seperti Bapak Sindoi bersama keluarga. Tuhan berkatilah, mampukanlah dan Tuhan pimpin, Tuhan cukupkan segala keperluan, kebutuhan. Tuhan jaga, lindungi keamanan mereka. Tuhan pimpin supaya mereka bisa fokus mengerjakan panggilan Tuhan buat mereka. Membawa Injil ke dalam bahasa ibu bagi orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun. Kiranya banyak orang diselamatkan, mendengar berita Injil yang mereka bisa mengerti dengan bahasa mereka. Tuhan, kami mohon adaptasi mereka di Indonesia, keluarga mereka, anak-anak mereka. Tuhan, kami memohon kepadamu pertolongan. Biarlah anugerah Tuhan memimpin, menolong, dan memberkati Bapak Sin dan Ibu di dalam pelayanan, dan selama masa deputasi ini Tuhan pimpinlah, dan Tuhan dipermuliakan melaluinya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang boleh memampukan mereka. Pimpinlah perenungan firman Tuhan ini, biar kami membaca dengan teliti, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, dan melakukannya dengan tekun dan rendah hati. Mampukan kami semua, hamba-Mu yang terbatas ini pimpinlah, supaya dia boleh berbicara dalam anugerah Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar firman Tuhan dari Yunus pasal 3 sampai dengan pasal yang keempat. Tema kita adalah orang Kristen SMS. Saya yakin istilah SMS sangat familiar dengan kita. Saudara, suatu malam ada seorang pria bernama Pak Joko. Tidak ada di sini nama Pak Joko kan? Saya klarifikasi dulu. Tidak ada kan ya? Pak Joko sedang tidur dan ketika tiba-tiba dia tertidur lelap, muncul dalam mimpinya seorang malaikat.
Lalu malaikat itu berbicara kepada dia. Malaikat itu berkata, Pak Joko, Tuhan senang melihat hidupmu. Maka kamu diberi satu permintaan, apapun boleh. Wah, Pak Joko mendengar perkataan malaikat dalam mimpinya, loncat kegirangan dalam mimpinya tentunya. Wah, puji Tuhan. Saya mau ambil rumah baru, minta mobil baru. Ketika Pak Joko memikirkan itu, malaikat langsung menyela pikirannya dan berkata, tunggu dulu Pak Joko. Ada syaratnya. Apapun yang kamu minta, tetanggamu akan dapat 2 kali lipat. Wah, Pak Joko berpikir keras. Kok begitu? Berarti kalau saya minta 1 rumah, tetangga dapat 2. Saya minta 1 mobil, tetangga dapat 2. Kalau saya minta 1 istri, tetangga dapat 2. Waduh. Lama-lama dia kesal. Kalau saya ingin uang 1 miliar, tetangga dapat 2 miliar. Padahal dia tidak cocok dengan tetangganya. Dia benci dengan tetangganya. Maka dengan muka masam Joko berkata, oke kalau begitu malaikat, cabut saja mata saya 1. Loh, serius Pak Joko? Iya serius, biar tetangga saya buta dua-duanya. Saudara, alih-alih bersyukur atas berkat Tuhan, Pak Joko lebih suka kehilangan asal tetangganya menderita 2 kali lipat dari apa yang dialaminya. Itulah realita orang yang tidak senang melihat orang selamat. Susah melihat orang senang. Saudara, itulah realita yang akan kita hadapi di dalam perenungan kita hari ini. Mari kita baca firman Tuhan dari Yunus pasal yang ketiga. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, karena hanya beberapa ayat saja kita baca bersama-sama dengan bersuara. Firman Tuhan berkata, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada. Saudara, Yunus marah. Yunus nggak suka karena orang Niniwe diselamatkan. Yunus marah kepada Tuhan karena Allah berubah pendiriannya dianggap oleh Yunus. Karena Tuhan ingin memusnahkan Niniwe, tetapi sekarang Allah tidak jadi memusnahkannya, malah justru Allah menyelamatkannya. Yunus marah karena apa yang Tuhan berikan kepada Yunus. Nanti kita baca di pasal yang keempat, apa yang dikerjakan Tuhan kepada Yunus. Saudara, saya mulai dengan statement ini, saudara. Saudara terima atau tidak, nanti kita akan bikin perhitungan di belakang. Ada sedikit sifat Yunus dalam diri kita semua. Dan ada banyak sifat Yunus dalam diri kebanyakan dari kita. Setuju? Saya yakin tidak ada yang setuju. Masa aku seperti Yunus? Namaku kan Parjo. Saudara-saudara, mari kita lihat dan putuskan apakah kita setuju dengan itu atau tidak. Saudara, kita belajar manusia itu khususnya, lebih spesifik bukan hanya manusia, tetapi orang Kristen itu ternyata banyak yang tidak suka melihat orang selamat. Sikap Yunus sudah cukup jelas sejak awal, saudara. Jelas sekali, dia tidak ingin orang Niniwe selamat. Siapa Yunus? Yunus adalah hamba Tuhan.
Yunus adalah orang percaya. Yunus adalah orang pilihan Allah, utusan Tuhan. Ketika Allah menunjukkan belas kasihannya yang merupakan kejahatan besar bagi Yunus, itu menyakitkan bagi Yunus. Dan Yunus tidak mau terima itu. Maka saudara, Yunus menjadi gambaran orang yang percaya Tuhan. Orang yang diperintahkan Tuhan untuk melakukan misi khusus, tapi justru dia orang yang paling membenci apa yang diperintahkan itu. Saudara, dan kita mengerti mengapa Yunus menolak pergi ke Niniwe, saudara. Coba kita bacain ayat yang kedua. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak. Inilah alasan dia lari. Karena aku tahu Tuhan itu pasti menyelamatkan Niniwe, dan aku nggak mau. Saudara, ayat ini sebenarnya selalu dihafalkan oleh orang Yahudi. Dalam Keluaran pasal 36, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, saudara akan menemukan satu bagian ayat firman Tuhan yang berisi tentang Allah yang penyayang, Allah yang panjang kasih setia, Allah yang penuh kesabaran, berlimpah anugerah itu. Dan itu selalu dibacakan berulang-ulang tiap hari oleh orang Yahudi, termasuk Yunus. Jadi Yunus ngerti kalau Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Keluaran pasal 34 itu terus diulang. Karena memang orang Israel keterlaluan, bukan? Saudara, jadi orang Yahudi sebenarnya mengerti konsepsi apa yang dikatakan oleh Yunus dalam pasal yang keempat ayat yang kedua ini. Tetapi disinilah ironinya, saudara. Kenapa? Karena Yunus merasa senang ketika dia membaca dan menjelaskan ayat ini hanya kepada dirinya. Dia berkata begini, aku tahu bahwa Allah itu panjang sabar, kasih setia, penyayang kepadaku, kepada bangsaku, kepada rakyatku. Tetapi harusnya tidak boleh kepada yang lain. Jangan kepada Niniwe. Saudara, dalam pasal yang keempat ayat yang ketiga bahkan dia berkata apa? Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada. Padahal baru beberapa hari yang lalu dia berada di dalam perut ikan. Dia minta diselamatkan. Memang tidak secara langsung, secara spesifik, Tuhan selamatkanlah aku. Tapi kalau saudara membaca di pasal yang kedua, di 10 ayat itu isinya permohonan. Dia berkata dengan jelas, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Ngapain? Minta tolong kan? Minta selamat bukan? Saudara, jadi tapi dia berkata, jadi sekarang cabutlah kiranya nyawaku, lebih baik aku mati daripada aku hidup, daripada aku melihat orang Niniwe diselamatkan. Ingat, orang ini adalah orang pilihan Tuhan. Ingat, Yunus adalah hamba Tuhan. Ingat, Yunus adalah orang percaya. Saudara-saudara, puji Tuhan. Ia tahu, Tuhan tahu, Allah kita tahu bagaimana menghadapi orang yang jahat. Amin. Dia tahu bagaimana dia menghadapi orang berdosa. Apa yang dilakukan terhadap orang berdosa? Seperti Tuhan menghadapi orang Niniwe, diselamatkannya orang berdosa. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap hamba Tuhan yang bernama Yunus? Saudara, Yunus yang adalah misionaris ini, Yunus yang adalah anggota gereja yang sombong ini, yang arogan ini, pemarah ini, apa yang Tuhan lakukan kepada dia? Itulah yang tadi saya katakan, ada sedikit sifat Yunus dalam diri kita. Ada sedikit sifat Yunus dalam diri kebanyakan daripada kita. Apa itu? Kita tidak suka kalau orang yang kita tidak suka itu selamat. Maka ibu-ibu kemarin belajar tentang pengampunan. Ada kebencian namanya. Kebencian itu ada 2 jenisnya. Kebencian yang aktif, yaitu merancangkan keburukan, kejahatan terhadap orang yang tidak disukainya. Ngejelek-jelekin,
bikin perangkap, dia datang ke gereja di sliding. Kayak main bola ya kan, seret. Emang intentionally, sengaja. Begitu dia mau duduk, kursinya ditarik. Ya. Itu kebencian secara aktif. Tapi ada kebencian secara pasif. Ngapain? Dia nggak berniat melakukan yang jahat, tapi dia diam. Dalam kediamannya, dia mengharapkan teman yang dia tidak suka itu naik elevator itu, naik tangga jalan itu, jatuh kau. Begitu dia masuk, nggak jatuh. Begitu masuk duduk di kursi, kepleset. Dia tidak bikin apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa, tapi dalam hatinya mengharapkan hal yang buruk bagi orang yang tidak disukainya. Kebencian ada dua jenis, pasif dan aktif. Kira-kira mana lebih banyak kita lakukan? Simultan dua-duanya, Pak. Betul enggak? Karena untuk aktif biasanya kita mulai dari pasif. Saudara-saudara, itulah yang saya maksud tadi, bahwa banyak orang Kristen suka orang diselamatkan, tapi ketika itu bicara tentang orang yang tidak kita suka, yang pernah berkonflik dengan kita nggak suka. Bahkan kita nggak senang kalau dia mencapai sesuatu, pencapaian secara rohaninya. Saudara, Yunus meninggalkan Niniwe dan pergi ke sebelah timur kota itu. Dia masih berharap-harap cemas bahwa Allah akan menurunkan api belerang seperti kepada Sodom. Dia masih berharap Tuhan mungkin punya cara lain menghancurkan kota itu. Aku ingin melihat betapa dahsyatnya kota itu dihancurkan. Karena orang-orang di kota itu, Niniwe adalah ibu kota Asyur. Asyur adalah yang menjajah Samaria. Penjajahannya begitu dahsyat, mengerikan, dan sangat menyakitkan. Bukan hanya menyiksa, menguliti orang hidup-hidup, mengikat seorang laki-laki atau perempuan, tangan dan kakinya ke 4 ekor kuda, ke 4 penjuru, lalu ditarik bersamaan. Memenggal kepala orang, lalu tengkoraknya digantung di alun-alun istana. Dan bahkan yang lebih mengerikan, orang Asyur menggenosida orang Samaria yang terdiri dari 10 suku itu. Mengkawin campurkan bangsa-bangsa lain dibawa ke Samaria, orang Samaria dibawa ke bangsa lain, disuruh nikah paksa, dicampur. Maka itulah 10 suku sekarang tercemar. Tidak lagi murni seperti suku Yehuda dan Benyamin di Yerusalem yang disebut kerajaan Yehuda. Maka Yunus wajar marah, tetapi kewajaran bagi seorang Yunus tidak wajar bagi Allah. Saudara-saudara, Yunus meninggalkan kota itu, lalu kemudian mengambil posisi yang cukup baik untuk bisa melihat seluruh kota itu akan dihancurkan. Mungkin dia memegang popcorn, menunggu apa yang akan terjadi, seperti dia sedang mau menunggu film yang akan mulai dijalankan oleh Tuhan. Saudara, tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Apa yang Tuhan kerjakan? Alih-alih menghancurkan Niniwe, sekarang dia menghancurkan harapan Yunus. Tuhan memberikan 3 hal. Dia memberikan 1, dia memberikan pohon jarak tumbuh di tempat di mana Yunus duduk menantikan kehancuran Niniwe. Saudara, di tengah situasi itu Tuhan berbelas kasihan kepada Yunus. Dia lagi duduk, panas sekali. Tiba-tiba dengan ajaibnya pohon jarak tumbuh, saudara. Daunnya begitu lebar sehingga lebarnya daun itu menaungi kepalanya yang sedang duduk menantikan penghukuman Tuhan kepada Niniwe. Dan dia merasa, desne. Kalau dia orang Jepang kan. Pohon jarak itu membuat rasa suka bagi Yunus. Dan itu baik di mata Yunus karena memberikan naungan bagi dia. Dan kemudian Tuhan mengirimkan, tidak lama kemudian setelah dia mulai menikmati suasana itu, Tuhan mengirimkan ulat. Bukan ulet. Ulet itu pekerja keras, tapi ini ulat. Saudara, ulat itu menggerek daun itu.
Entah mengapa nafsu makan ulat hari itu tinggi banget. Sehingga daun selebar itu hanya beberapa detik selesai. Saudara pernah main Pac-Man ya? Pernah nggak nonton? Main Pac-Man. Kalau Anda pernah main berarti Anda sama tuanya dengan saya. Ya. Dia ulat itu makan cepat sekali. Tiba-tiba tanpa disadari Yunus, dia melihat ke atas hanya tinggal rangka itu daun. Dan ini menyebalkan bagi dia. Ada ulat menggerogoti. Tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan kemudian menyebabkan angin timur yang sangat panas itu berhembus di tengah teriknya matahari itu. Anginnya panas banget seperti musim panas di Jepang. Ya, saya kalau pergi naik kereta, semua orang Jepang, "Atsi desu ne." Musim panas dayo. Bisa? Tapi dia nggak ngerti kan? Saya bilang musim panas dayo. Nani, daijoubu desu. Saya membayangkan angin timurnya begitu, saudara. Panas sekali. Ini menyebabkan Yunus mulai keringat buntat, saudara. Mulai agak gatal-gatal karena kepanasannya, keringatnya tidak nyaman. Mulai alergi dia kena panas itu, dan itu membuat dia tidak enak. Dia sudah membuka semua bajunya, hanya tinggal pakai kaos singlet merek Swan, saudara. Tapi tetap dia tidak nyaman, saudara. Nah, tapi semua itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang sama yang menyediakan pohon jarak, Tuhan yang sama yang mengirimkan ulat, Tuhan yang sama yang mengirimkan panas terik. Lalu kemudian, saudara, apa yang terjadi? Tuhan bertanya kepadanya, layakkah engkau marah di ayat yang ke-9 dari pasal yang ke-4 karena pohon jarak itu? Lu tanam juga kagak, pupuk juga enggak, siram juga kagak. Giliran pohon yang enggak ada, lu gerendeng. Layak enggak engkau marah? Harusnya jawab apa? Jawab apa harusnya? Berarti kita lebih waras dari Yunus. Tapi Yunus jawab apa? Selayaknya lah aku marah. Karena kalimat di ayat yang ke-8, lebih baik aku mati daripada hidup. Hanya gara-gara daun pohon jarak yang digerogoti ulat dan angin panas terik. Saudara, kalau nanti keluar gereja, selesai gereja itu jam 12:30, jam 1. Panas terik di luar. Adakah di antara kita yang berkata, selayaknya aku mati karena panas ini? Tuhan, mengapa kau jahat? Ya. Kan kita bisa bawa payung ya. Adakah kita pernah berkata begitu? Tapi Yunus berkata begitu. Dia tidak menumbuhkan pohon jarak. Dia bahkan tidak melakukan apa-apa. Dia menikmati semua kebaikannya. Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan retorik, saudara. Pertanyaan untuk membuat Yunus bisa mengerti konsepsi dia terhadap kenyamanan yang diterimanya dari Tuhan, seharusnya membuat dia bisa mengerti kenyamanan yang sama juga bisa diterima oleh orang lain. Apakah Yunus bahagia bersama Tuhan hanya jika Tuhan membuatnya bahagia? Apakah kemudian kita tidak berbahagia kalau apa yang Tuhan anggap berbahagia diberikan kepada kita tapi tidak membuat kita bahagia, lalu kita tidak berbahagia kepada Tuhan? Apakah kita hanya mau berbahagia kalau kita berbahagia mendapat apa yang Tuhan kasih? Apa kita hanya mau senang kalau itu menyenangkan kita? Kalau nggak cocok sama kita, kita mau marah sama Tuhan? Kalau ada yang berdoa, Tuhan, tolong berikan teman hidupku. Nggak usah muluk-muluk Tuhan, pokoknya tinggi semampai. Bodinya jangan terlalu buntal Tuhan. Langsing lah, tapi jangan terlalu kurus. Rambutnya ikal-ikal, gemes. Tapi begitu dikasih sesuai dengan permintaan, tapi karena orangnya tidak dia sukai, dia marah, Tuhan jangan yang itu. Loh kan kau yang minta. Ketika diberikan tidak sesuai dengan apa yang diminta,
dia juga marah. Lalu sebenarnya apa maunya? Bukankah kita juga sering begitu? Kita berharap hari ini cerah, tapi cerahnya terlalu panas. Tuhan, kalau bisa sedikit reduplah. Begitu mendung, sedikit rintik-rintik, jangan sampai hujan juga. Kalau gitu kau aja naik ke atas. Ya kan? Jadi operator cuaca kan di atas kan? Tuhan juga capek gak sih? Saudara, dalam doa kita bahkan kita juga begitu. Tuhan, kami mohon biar besok cuacanya baik. Baik menurut siapa yuk? Kalau hujan ternyata apakah itu baik? Baiklah Tuhan. Kita tidak melihat hujan itu baik karena kita ingin cuacanya baik itu kalau baik buat kita. Saudara, Tuhan mengirimkan ulat angin yang terik panas membuat dia tidak nyaman. Apakah Yunus betul-betul bertobat, saudara? Jawabannya maybe. Maybe yes, maybe no. Argumentasinya, ya, karena di dalam pasal yang pertama dia dipanggil Tuhan, dia lari, saudara. Betul kan? Tapi di pasal yang ketiga, ketika dia dipanggil kedua kali seperti yang tadi kita baca, dia menjadi taat. Mungkin tidak, saudara. Kenapa? Kalau kita baca pasal 4, pikiran kita jadi berubah. Pikiran kita jadi merasa, kayaknya nggak bertobat nih hamba Tuhan. Karena di pasal 4 tidak ada satupun kalimat yang menunjukkan pertobatannya selain dari kepada kemarahannya, betul? Dan kitab itu ditutup dengan pertanyaan, saudara. Di pasal yang 4 ayat 11 dia berkata, bagaimana aku akan tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak dapat membedakan tangan kanan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Dia kasih tanda tanya, saudara. Kitab ini seperti tidak selesai. Para sarjana Alkitab mengatakan bahwa memang kitab ini dirancang bukan tidak selesai, sudah selesai. Tapi pertanyaannya memang harus diselesaikan oleh si pembacanya, Anda dan saya. Apakah kita tidak bisa seperti Allah yang mengasihi orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan tangan kirinya, lalu kemudian kita membenci dia karena Tuhan mengasihinya? Saudara-saudara, Yunus bisa jadi bertobat, bisa jadi juga tidak bertobat. Tapi dia bersikap baik loh Pak. Dia pergi memberitakan Injil, dia pergi loh Pak. Betul, memang Tuhan tidak pernah berkata pergi dan bersikaplah baik, tidak. Tuhan katakan pergi dan berkhotbahlah, beritakanlah penghukuman kepada Niniwe. Sikapnya baik tidak baik itu urusan lain. Saudara, hal ini menuntun kita kepada satu kesimpulan yang cukup ironis, saudara. Apa itu? Seorang Kristen mungkin mentaati Tuhan tetapi dengan sikap yang buruk. Ada orang Kristen yang bisa tetap taat kepada Tuhan tapi sikapnya buruk, saudara. Itu sebab mungkin kita berkata, kok ada ya, dia Kristen, pelayanan, tapi sikapnya buruk loh. Firman Tuhan diberitakan, dia main handphone, tidak serius. Pelayanan, tidak persiapan sungguh-sungguh. Sangat mungkin bagi orang Kristen mentaati Tuhan, seperti Yunus mentaati Tuhan, pergi, dia beritakan, tapi sikapnya buruk. Dia bahkan berkata kepada Tuhan, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Ini bukankah itu gambaran Yunus dari awal? Untuk pergi ke Niniwe dia nggak perlu mengeluarkan biaya, tapi dia pergi ke Tarsis, dia mengeluarkan uang dari koceknya sendiri. Untuk meninggalkan Tuhan, kita rela bayar uang mahal. Untuk datang pada Tuhan, nggak perlu bayar uang. Kita enggan untuk datang, betul? Amin. Ada di sini seperti itu. Ada Pak teman saya. Kita punya banyak teman seperti itu kan? Jangan-jangan teman kita terpengaruh kita. Tak ada satu titik pun Yunus kelihatan bersedia mentaati Tuhan dengan sukacita karena belas kasihan Tuhan bagi yang terhilang. Gak ada, satu pun gak ada.
Bahkan ketika di dalam perut ikan pun, dia mengucapkan doa-doanya, puji-pujiannya kepada Tuhan dalam perut ikan yang gelap itu dan bau itu. Mungkin karena terpaksa, tidak ada pilihan lain. Mau ngapain? Masa mau barbeque dalam perut ikan? Terus mau bikin apa? Selain menyembah Tuhan dan memohon. Saudara, kita teringat perkataan Paulus dalam Filipi pasal yang pertama, saudara. Kita baca sama-sama yuk. Filipi pasal yang pertama berkata apa, ayat yang ke-15? 1, 2, 3. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tapi ada pula yang memberitakannya dengan mereka ini karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. 17. Ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, saudara, dapat disimpulkan apa? Kadang-kadang memang, atau bahkan mungkin sering, bisa jadi keseringan kita orang Kristen melayani Tuhan, beribadah itu motivasinya nggak murni. Kenapa? Karena memang sangat mudah untuk melakukan yang benar dengan alasan yang salah dan tetap diberkati Tuhan, saudara. Sangat mudah untuk melakukan yang benar dengan alasan yang salah, motivasi yang salah dan tetap diberkati Tuhan. Ini namanya ketaatan lahiriah. Apa bedanya dengan orang Farisi dan ahli Taurat? Seharusnya kita tidak boleh berhenti pada ketaatan lahiriah. Harusnya kita taat dari hati kita yang paling dalam, sehingga sukacita ketika kita mentaati firman Allah, mentaati panggilan Tuhan, mentaati pelayanan yang diberikan kepada kita, itu menjadi sesuatu yang kita lakukan bukan dengan berat hati, tetapi dengan penuh sukacita. Kalau orang demikian, maka Tuhan akan mengirimkan badainya untuk membuat dia diasingkan. Ketika Tuhan mengirimkan badai, Tuhan sudah menyiapkan ikan yang besar. Tuhan juga menyiapkan pohon jarak dan ulat yang akan memakan kenyamanannya. Sampai dia kemudian berpikir, what happened, aya naon? Ada apa yang terjadi? Saudara-saudara, mari kita belajar hari ini. Tidak seperti Yunus. Susah melihat orang selamat. Mari kita jadi orang Kristen yang senang melihat orang selamat. Walaupun kata selamat menjadi kata yang paling tiap hari kita sebut. Selamat pagi, selamat siang, selamat makan, selamat tidur, selamat bermimpi indah. Semua kita awali dengan, bahkan dalam doa kita pun mengucapkan selamat kepada Tuhan. Masa Tuhan selamat? Sampai kadang-kadang formalitas kata selamat itu tidak lagi lengkap disebut. Saudara, kadang-kadang sudah sering ketemu. Selamat pagi Pak. Babi Pak. Itu isinya bukan selamat pagi, babi Pak katanya. Tapi kedengarannya selamat pagi Pak gitu. Hati-hati. Jadi kalau dengar selamat pagi Pak. Pagi Pak. Apa? Selamat pagi Pak. Jangan-jangan ada orang yang membenci kita lalu berkata, babi Pak. Hati-hati. Kata selamat belum tentu menginginkan kita selamat. Jadi supaya Anda selamat, tetaplah berhati-hati di dalam mengucapkan kata selamat. Selamat untuk selamat. Yang kedua, saudara, ketika Tuhan menghadapi orang yang berdosa, dia punya cara sendiri. Tuhan itu adalah pribadi yang SMS, saudara. Senang melihat orang selamat. Itu sebab dia merancang keselamatan, dieksekusi oleh anaknya yang tunggal dalam dunia, dimateraikan oleh Roh Kudus. Pekerjaan dan karya Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam pasal 4 ayat yang ke-11, bagian yang terakhir daripada kitab ini, bagaimana aku
tidak aku akan sayang kepada Niniwe. Kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Dan yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara, kisah Yunus ini berakhir dengan sebuah pertanyaan. Kalau kita tidak suka dengan orang yang tidak kita suka diselamatkan oleh Tuhan, pertanyaan ini untuk kita. Dan saudara, apakah kita memiliki hati seperti kita melihat hati Tuhan? Apakah kita memiliki hati seperti Tuhan yang mencintai Niniwe dan mengasihinya? Atau apakah kita akan bersikap seperti Yunus yang membenci kota Niniwe, saudara? Kisah ini berbicara kepada kita semua yang tidak suka terlibat dengan dunia ini. Kita hanya mau terlibat dalam dunia kita. Saudara, Pastor Rick Warren, dia salah satu orang yang sekarang sedang giat mempromosikan tentang hospitality gospel. Injil dengan keramahan, kasih. Dia mengatakan di dalam seminarnya, dia berkata begini, orang Kristen tidak lagi menjangkau orang yang terhilang karena orang Kristen tidak punya lagi teman yang terhilang. Maksudnya, semakin orang Kristen dekat dengan Tuhan, ternyata membuat orang Kristen mengisolasi dirinya tanpa disadarinya. Temannya makin lama makin habis orang yang tidak percaya. Alasannya, Alkitabiah pula. Apa itu? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saya nggak mau berteman sama dia, Pak. Kalau saya berteman sama dia, habis nanti uangnya dia sama saya. Loh, enggak, sebenarnya yang buruk siapa? Anda sebenarnya, bukan dia itu. Ya. Saudara, orang Kristen makin hari temannya makin sedikit. Dan temannya itu orang Kristen juga. Dan akhirnya dia tidak melakukan penjangkauan, saudara. Dia bahkan tidak pernah memberitakan Injil, menceritakan pengalamannya dengan Kristus, dengan orang lain. Dia nggak pernah mengundang orang yang tidak dia kenal ke rumahnya untuk makan. Dia tidak pernah menyapa tetangganya dan mengirimkan sedikit kue nastar kepada tetangganya. Saudara, saya melakukannya loh. Bahkan anak kami itu tanding makan ke semua tetangga di rumah kami. Di apartemen di mana kami tinggal itu terdiri dari 12 ruangan. Paling tidak anak kami pernah makan di 4 ruangan di apartemen itu. Hebat kan? Orang Batak bilang tanding makan. Habis makan dia pulang. Terlaluan juga kadang-kadang. Saya bilang, kok udah pulang? Iya, udah selesai makan. Kayaknya saya melihat ada ciri-ciri orang yang lain di situ. Saudara, yang saya maksud apa? Mereka terbuka, saudara. Dan anaknya juga sering masuk ke rumah kami. Dan kami sering memberikan, kalau pulang dari Sin Okubo beli Indomie, sengaja beli Indomie, bagikan kepada dia. Wah, mereka senang sekali. Indonesia ramen des. Oishi katta des. Ah, soka. Berarti itu tambah lagi kan besok. Dan mereka membalasnya dengan yang sedikit lebih mahal. Dan terjadilah balas membalas kan. Terus menerus dan tak pernah selesai, saudara. Tetapi uniknya percakapan akhirnya terjadi. Yang tidak pernah ketemu ketika pagi-pagi keluar mengantar anak-anak sekolah ketemu. Wahai gozaimasu. Oh, genki desu ka? Genki desu. Itenki desu ne. Soredake hai wakarimashita. Saudara, paling tidak saya tahu tetangga saya siapa. Saya boleh izin tanya, adakah Anda mengenal tetangga Anda siapa? Pernahkah kita berusaha untuk mengenal mereka, mengasihi mereka? Pulang dari Indonesia, bawa bingkisan sedikit ke tetangga sebelah. Apa katanya? Korewa, Honno, Kimochi, Omiyage, Indonesia kara. Kasih. Waktu dia makan, wah, rasa nanas. Nastaru. Oishi desu. Betapa bersukacitanya
orang yang ada di sekitar kita. Betapa menikmatinya orang-orang yang ada di sekitar orang percaya seharusnya. Adakah engkau memberitakan tentang anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan melalui perbuatan dan perkataan, melalui orang-orang yang engkau layani di rumah sakit? Ojicang, Obacang, hari ini bagaimana kabarnya? Gengki kan? Gengki kan. Saudara, ada banyak cara. Ada banyak cara. Tapi kita semua lebih suka nyaman dan tenteram berada dalam kesalehan di gedung gereja. Kita senang kumpul sesama orang gereja. Kenapa? Nyaman, enak, ngopi bareng berjam-jam. Betul? Akhirnya apa yang terjadi? Diusir. Ini pengalaman saya, bukan pengalaman Anda. Kami pernah dimarahin. Urusak katanya. Dare, anak aja naik. Oh ternyata bukan saya. Ya. Saudara, justru kehadiran kita menimbulkan masalah. Karena apa? Kumpulan orang percaya lagi menikmati hidupnya dan kopi bersamanya. Kita lebih suka kumpul di gereja daripada memberitakan Injil. Tapi ketika ada penginjil datang ke gereja, misionaris datang ke gereja, atau gereja mempresentasikan tentang misi, mereka nggak mau dukung juga. Mereka nggak mau pergi, tapi mereka juga tidak mau mendukung yang pergi. Celakalah kalau udah begitu. Saudara, gereja ini nggak boleh begitu. Dan saya yakin gereja kita tidak begitu. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang rela pergi dan siap mendukung yang pergi itu. Seperti Pak Sindoi dan keluarga. Dan seingat saya misionaris juga sudah belasan kita dukung, bukan? Di Kamboja, di Vietnam, di India. Saya sangat bersyukur kita kemarin mendengar India susah jalan kaki, transportasi nggak ada, bahaya. Oke, belikan sepeda motor. GI3 belikan sepeda motor untuk misionaris. Wah, hati saya ternyuh sekali. Wah, dan mereka mengirimkan fotonya. Ini sepeda motor yang kami beli. Tadinya mau beli bekas, sekarang beli baru karena GI3. Kirimkan uang. Wah, puji Tuhan. Sepeda motor baru. 16 juta rupiah. Akhirnya mereka bisa memberitakan Injil kemana-mana. Lebih banyak, lebih cepat, lebih luas. Puji Tuhan. Karena ada Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendukung mereka. Saudara, kita menemukan bahwa Yunus sebenarnya punya dua masalah. Saudara. Masalah yang pertama itu adalah masalah di dalam dirinya dia, dalam permukaannya. Yunus tidak memiliki hati untuk orang-orang Niniwe. Walaupun dia seorang hamba Tuhan. Walaupun dia seorang percaya dan sudah diselamatkan. Yang kedua, Yunus tidak memiliki tempat dalam hatinya Tuhan yang punya hati kepada jiwa-jiwa yang mau diselamatkan. Itu sebab masalah Yunus sebenarnya bukan masalah dirinya, tapi masalah Tuhan di dalam dirinya. Tuhannya terlalu kecil sehingga di dalam hatinya itu kecil, tidak punya tempat untuk orang yang belum selamat dalam hatinya. Saudara, kalau hanya pikirin diri sendiri, itu bukan orang Kristen. Kristen itu artinya Kristianos, kan? Berasal dari kata itu, bukan? Kristianos artinya seperti Kristus, kan? Seperti Kristus. Apakah Kristus memikirkan dirinya sendiri? Kalau dia mikirin diri sendiri, di Taman Getsemani dia udah pergi. Betul? Mungkin kalau dia mikirin dirinya sendiri, dia akan berkata, Tuhan, betapa beratnya pergumulan ini. Sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu. Lalu dia berhenti di situ. Bodo amat, dia pergi. Tapi Tuhan tidak begitu, kan? Dia berkata dengan jelas, jadilah kehendakmu. Dan dia dengan taat pergi ke jalan salib. Dan dia mengakhiri hidupnya dengan teriakan yang begitu lantang, sudah selesai pekerjaan itu. Dia mengorbankan hidupnya. Masalah terbesar Tuhan bukanlah orang Niniwe yang berdosa itu, bukan. Masalah terbesar Tuhan adalah ketika orang Kristen tidak peduli dengan Niniwe. Ketika orang yang percaya tidak lagi peduli kepada orang-orang yang berdosa. Masalah Tuhan bukan orang-orang berdosa. Masalah Tuhan adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, merasa diri benar dan tidak peduli dengan orang lain yang tidak diselamatkan. Adakah Tuhan bermasalah juga di tempat ini?
Ironisnya saudara, ini ironisnya. Kalau kita bandingkan Yunus sebagai gambaran orang percaya, hamba Tuhan, umat pilihan, dengan orang kafir, saudara. Orang kafir lebih mudah percaya kepada Tuhan daripada Yunus. Daripada orang percaya. Betul? Khotbahnya pendek, hanya beberapa kata, bertobat, saudara. Tapi kalau orang Kristen diberitakan Injil, masa gitu? Yang benar, dari mana kau tahu? Bikin-bikin aja itu. Saudara, orang kafir lebih cepat percaya kepada Tuhan daripada umat Allah. Contohnya, orang Niniwe, orang kafir. Para pelaut, orang kafir. Begitu badai terjadi, sudah buang semua barang, tidak juga kunjung berhenti itu badainya. Lalu dia bertanya kepada Yunus, lu bikin apa? Lalu dia bilang apa? Dengan bangganya itu hamba Tuhan. Dia berkata apa? Aku adalah orang yang takut Tuhan. Nah, kalau takut Tuhan ngapain kau di situ? Oh, gara-gara kau ternyata. Apa yang harus kulakukan kepadamu? Buang aku ke laut. Maka badai akan reda. Wah, buang kau malah nambah susah juga. Kan kau orang percaya Tuhan. Buang aja. Darahmu tidak tertanggung pada kami. Dilemparlah. Mungkin sedikit ditendang. Saking jengkelnya. Saudara, setelah laut itu menjadi tenang, apa yang mereka lakukan? Percaya kepada Tuhan dan takut kepada Allah. Itu dicatat oleh pasal 1. Mengapa orang yang percaya susah percaya kepada Tuhan? Disuruh beritakan Injil gak mau. Mengapa orang kafir justru lebih mudah percaya? Orang Kristen merasa sudah selamat, suka meremehkan orang lain yang belum percaya. Itu coba lihat. Itu. Ini masuk neraka ini. Ini jadi bahan bakar neraka nanti nih gitu. Bukan itu maksudnya, ilustrasi itu. Ya. Kita lihat di kereta orang mabuk, ngomong-ngomong sendiri, lalu kita bilang ya orang Jepang tidak percaya Tuhan, mati masuk neraka lah dia. Tapi apa yang kau lakukan? Selain hanya mengatakan orang masuk neraka. Satu waktu ada seorang jahat sekali, namanya Joni. Ada nama Joni sini? Saya klarifikasi, tidak ada kan? Biar aman ilustrasi ini. Tidak ada ya. Joni itu nakal sekali. Kerjanya rusuh di mana-mana. Di kampung itu pokoknya dia paling rusuh. Pokoknya ada hilang sesuatu pasti Joni. Rusak sesuatu Joni. Ada yang terluka Joni. Semua pokoknya Joni. Yang buruk-buruk semua Joni. Semua orang nyumpain. Orang Batak pemilik toko itu. Hato mau mati nian katanya. Itu kata orang Batak. Cepat ngana mati gitu. Orang Manado. Orang Manado situ jualan babi rica. Ada satu di kampung itu, semua orang kampung itu mengutuki dia. Semoga anaknya cepat matilah, kita doakan katanya. Padahal mayoritas dalam kampung itu orang Kristen. Satu waktu benarlah doa mereka. Joni ditabrak oleh sepeda dan mati. Jangan remehkan sepeda. Sepeda itu dibonceng oleh mobil. Pokoknya dia mati gitu, nggak usah diperpanjang. Ini ilustrasi nggak jadi nih. Oke? Matilah Joni. Tapi semua orang ingin mengetahui apakah yang akan dikatakan pendeta ketika di hari penguburannya. Wah, yuk kita dengar. Mari kita. Semua orang kampung hadir dalam pemakamannya sebelum penguburan. Biasanya kan dilempar tanah ya. Dari debu kok kembali ke debu. Lalu kemudian mereka menantikan kalau pendeta itu bilang, Joni adalah orang yang baik. Dia telah diterima Kristus di sorga. Kita protes ya. Jadi mereka datang sana bukan karena mengasihi Joni. Karena mau protes pendeta. Pendeta udah tahu itu. Pendetanya mereka kasih tompul juga. Hari itu pendeta lalu menutup khotbahnya dan kemudian mengatakan, saudara-saudara, Joni adalah orang jahat. Tidak ada di kampung ini yang tidak disakitinya. Joni adalah orang kurang ajar. Joni tidak percaya Tuhan. Joni adalah orang yang dimurkai Tuhan. Tetapi Joni tidak selamat karena ada orang yang lebih jahat yang berdiri di sekitar kuburan Joni.
Semua diam. Karena tidak ada satupun orang di sekitar kuburan ini yang memberitakan kebaikan kepada Joni. Selain mengutukinya dan cepat pergi, mati. Semua orang tertunduk malu dan pulang dengan malu dan menangis. Karena kita hanya bisa mengatakan, Joni buruk. Tapi kita nggak pernah berusaha, John, kamu kenapa sih? Ada apa? Butuh apa? Apa yang mau dibantu? Betul? Berapa banyak orang Kristen seperti orang di kampung itu yang bersikap kepada Joni? Ada berapa banyak Joni di gereja kita? Dan ada berapa banyak orang kampung yang menghakimi Joni seperti kisah itu? Saudara, masalahnya adalah bukan kita tidak mau pergi, kita lari ke tempat yang berbeda dari yang Tuhan perintahkan. Masalah dunia bukan dengan dunia sendiri. Masalah dunia adalah gereja yang kemudian hanya memikirkan perkara-perkara dunia. Gereja sekarang kalau sudah punya gedung, mikirin gimana ngecat gedungnya, pasang AC-nya, loncengnya sudah mulai karatan. Ulang tahun, majelis pakai jas baru, satu setel. Itu bukan di sini, gereja lain. Saudara, yang mereka pikirkan hanya diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah memikirkan misionaris yang berjibaku di ladang misi, yang makan tidak makan. Sebagai informasi, ibu-ibu kita baru selesai mensponsori 11 orang mahasiswa. Beri tepuk tangan dong kepada ibu-ibu dong. 5 tahun saudara, 5 tahun mensponsori 11 ya, 11 atau 10 sih? 11 mahasiswa di Tanjung Enim, STT Tanjung Enim. Itu ibu-ibu bukan orang yang berkelebihan, tapi mereka membagikan uang mereka sedikit untuk menolong hamba-hamba Tuhan yang kekurangan dan bisa sekolah. 11 saudara. Gereja aja sekarang hanya mendukung 6 ya. Ibu-ibu 11, malu gereja sama ibu-ibu harusnya. Ya. Dan rencana katanya ibu-ibu mau mendukung 15 tahun depan. Enggak. Tapi 11 sudah selesai, saudara. Waktu kemarin melihat mereka di wisuda, wah betapa bahagianya, betul? Dan mereka berkata, terima kasih ibu-ibu. Semoga ibu-ibu itu diberkati Tuhan atas apa yang diberikan. Mungkin bagi kita 5.000 yen, 1.000 yen, itu sekali hisap saja kan? Satu cawan ramen aja kan, 1.000 kan? Selesai. Bagi mereka, saudara, hidupnya, ada yang praktek itu 1 minggu bayarnya 50.000 rupiah. 200.000 rupiah 1 bulan. Makan apa? 200.000. Dan itu harus dibagi kepada keluarganya 10.000 tiap minggu. Berarti sisa berapa? Itu cuma 1.500 yen, betul gajinya? Tapi Anda dan saya menikmati makanan berlimpah, bukan? Sekali yakiniku berapa? 500.000 rupiah kan? Kok Bapak tahu Pak? Sering dengar harganya. Betul? Tapi kita nggak punya belas kasihan. Gereja punya program mensponsori hamba Tuhan, tidak ada yang mau peduli. Gereja punya program mendukung misionaris, tidak ada yang mau peduli. Saudara, hari ini mari kita belajar senang melihat orang selamat. Masalah terbesar bukan orang berdosa, tapi orang kudus dalam gereja yang harus bergerak. Adakah engkau melihat orang yang tidak percaya selamat itu bahagia atau berduka? Kalau gitu, mari kita tutup perenungan kita hari ini. Ada 3 hal penting yang perlu kita taruh dalam hati kita, saudara. Pertama, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi Niniwe. Niniwe di situ yang saya berikan quote and quote, bukan Niniwe yang sudah binasa yang tidak ada lagi, tapi Niniwe masa kini. Siapa Niniwe masa kini? Niniwe masa kini adalah kota Tokyo. Niniwe masa kini adalah penghuni lodging home di mana Anda kerja. Niniwe masa kini adalah suami Anda yang belum percaya, istri Anda yang belum percaya. Niniwe adalah tetangga-tetangga kita. Niniwe adalah teman-teman sekolahmu, teman kerjamu. Niniwe adalah Indonesia, Timur Tengah. Banyak Niniwe dalam dunia ini. Adakah kita mempercakapkannya? Di PD Misi kita selalu mendoakannya.
Tapi jumlah orang yang ikut PD misi nampaknya tak bertambah-bertambah. Saya berdoa supaya sesudah minggu ini PD misi berjumlah 2 kali lipat dari biasanya. Karena ada lebih banyak orang yang mau memperdulikan orang yang belum selamat melalui doanya. Amin. Saudara, Niniwe bukan hanya sekedar tempat. Niniwe adalah simbol orang yang tidak percaya, perkumpulan orang-orang yang masih duniawi. Lihat sekeliling kita, perhatikan sekeliling kita. Ada banyak orang yang tinggal di Niniwe hari ini, yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kirinya. Nggak ngerti Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Yang kedua, Tuhan membawa kita untuk berada di Niniwe hari ini. Di Tokyo, di Jepang. Anda ditaruh Tuhan di Chiba, Saitama, Adachiku, Nijusanku, Kawasakiku, Kawasaki-shi. Semua Anda ditempatkan Tuhan, dimasukkan Tuhan supaya Tuhan bisa mengerjakan rencananya bagi Anda dan saya. Amin. Saudara, mari ingat, gereja tidak perlu dipenuhi oleh orang Yunus modern. Gereja memerlukan Yosua modern, Musa modern, Kaleb modern. Gereja banyak membutuhkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tidak dipenuhi oleh orang-orang yang seperti Yunus yang suka berjalan-jalan ke Tarsis daripada ke Niniwe. Yang ketiga, Niniwe perlu dijangkau, saudara. Jangan takut dengan badai. Jangan takut dengan ikan besar. Jangan takut dengan ketiadaan pohon jarak yang membuat kita tidak lagi nyaman. Karena semua itu diberikan hanya kepada orang yang lari dari panggilan, bukan orang yang setia kepada panggilan. Amin. Jangan takut untuk memberitakan pesan. Beritakan pesan kepada siapapun yang kita jumpai. Jangan tahan sendiri. Harusnya kita menyanyikan lagu misi itu ya. Ada satu lagu, banyak lagu diciptakan oleh jemaat G3. Salah satunya lagu misi itu ya. Jangan tahan sendiri, gitu ya. Beritakan pada sesama. Saudara, maukah engkau menjadi orang Kristen yang suka melihat orang selamat? Saya tutup dengan satu kisah. Seorang ibu pergi ke pasar bersama 2 anaknya. Di tengah keramaian, ia sibuk memilih, menawar sayur dan buah-buahan. Di tengah kesibukannya menawar harga sayur dan buah-buahan, tanpa sadar anaknya yang paling bungsu itu, yang masih kecil, terlepas dari genggamannya. Saat ibu itu sadar anaknya yang paling bungsu tidak lagi ada di sekitarnya, wajahnya berubah pucat, saudara. Dia begitu takut sekali. Lalu dia tinggalkan semua belanjaannya, dompetnya, dan si penjual yang menawarkan harga murah itu. Dia nggak peduli lagi dengan dompetnya, dia nggak peduli dengan harga murah itu. Dia nggak peduli lagi dengan pedagang yang mencibirnya. Dia dengan gelisah, dia berteriak, berjalan dari lorong ke lorong, dia berteriak, "Nak, kamu di mana? Nak, di mana kamu? Anakku hilang, di mana kamu?" Matanya mulai basah, nafasnya terengah-engah, tangannya gemetar, langkahnya sudah mulai gontai, dan satu hal dalam pikirannya, anakku hilang, anakku tak bisa pulang, aku harus menemukannya. Dia terus berteriak, dia berlari, dia mencari ke seluruh pojok di pasar itu. Lalu dia melihat anaknya sedang berjongkok di depan tukang balon. Ketika dia melihat anaknya, dia berlari memeluk anaknya yang duduk dan sambil menangis. Dia memeluk dan menciumi anak itu. Berkali-kali dia peluk. Dan orang yang menyaksikan ibu itu mencari dan menemukan anaknya terharu dan meneteskan air mata karena melihat cinta seorang ibu akan anaknya yang hilang itu. Saudara, begitulah hati Tuhan. Dia tidak senang melihat satu orang pun binasa. Dia berusaha mencarinya. Dia menggunakan siapa saja yang bisa dipanggilnya untuk pergi mencari anak-anaknya yang hilang itu. Hatinya bergetar kepada setiap orang yang terhilang itu.
Jika hati Tuhan begitu bergetar penuh dengan kasih untuk mencari yang terhilang, anak-anak yang belum pulang, adakah kita punya hati seperti itu? Adakah kita punya hati seperti Allah kita? Saudara-saudara, kalau Anda dan saya sungguh mengasihi Kristus, harusnya hati yang sama kita miliki. Getaran yang sama harusnya kita punyai. Dan kita berkata, siapa lagi yang belum percaya, aku mau bawa pulang kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa. Bapa kami di surga, luaskanlah visi kami untuk melihat dunia sebagaimana Engkau melihatnya. Mohon Tuhan menolong kami supaya kami tidak seperti Yunus, tapi lebih seperti Yesus. Mohon berikan kepada kami hati yang baru supaya bisa memberi perhatian kepada orang yang baru kamu temui. Perbaharuilah dalam diri kami belas kasihan bagi orang-orang yang mungkin bagi kami tidak mengenakan, tidak kami sukai. Tuhan, mohon operasilah hati kami jikalau diperlukan. Gantilah kemarahan, kebencian, ketakutan, keraguan-raguan dengan kasih Tuhan yang besar. Getarkanlah hati kami seperti Tuhan bergetar melihat jiwa-jiwa belum diselamatkan. Gerakkanlah hati kami untuk bisa mendukung orang-orang yang telah pergi dan memberitakan kasih Tuhan. Berikan kami air mata-Mu bagi orang-orang Niniwe di masa kini. Berikan kami hati untuk pergi dalam doa, dalam dana kami, bahkan dalam hati kami, mengasihi suku, bangsa, orang-orang yang belum percaya. Mohon Tuhan memberkati semua kami yang hadir hari ini. Menolong kami semua untuk turut terlibat dalam kasih Tuhan. Mohon Tuhan memberkati semua saudara yang berulang tahun. Satu persatu Tuhan memeliharakan Desi Uli Arta Situmorang, Devi Riwana Sinaga, Saudara Maradon Nauli Manalu, Bapak Ronald Pesi Marmata, Saudara Rika Sitanggang, Ibu Susi, Saudara Ridel, Saudara Stefanus, Saudara Taufik Hidayati, Laya, Saudara Agus Effendi Tarigan, Bapak Erik David Amalingsang, Saudara Jos Koas, Saudari Freya Jocelyn, Saudara Fajar Rahul, dan semua jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Peliharakanlah mereka Tuhan dengan anugerah Tuhan yang sama. Pimpinlah mereka Tuhan dengan anugerah Tuhan yang cukup. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Bapak Pendeta Yasuat Sumi yang masih terus dalam proses pemulihan. Mohon Tuhan memberikan kekuatan untuk bisa dapat pulih kembali. Ibu Ellen, Ibu Wina, Bapak Sakurai, Bapak Yanes, Tuhan berkatilah. Tuhan pimpin dan Tuhan mampukan. Ibu Gabriela, Ibu Cindy yang tengah mempersiapkan kelahirannya, Tuhan berkatilah. Tuhan pimpin dan mampukan. Berikan pertolongan Tuhan. Dan kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.